Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik, makin benar. Kita akan terus melanjutkan eksposisi Yohanes 1 ayat 1 pada bagian podcast yang ke-9. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Ibrani, judul kitab Kejadian diambil dari kata pertama, yaitu pada mulanya. Pasti dua kata pertama dalam Injil Yohanes dimaksudkan untuk mengingatkan para pembaca akan kata pertama dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian menceritakan permulaan dari ciptaan Allah. Injil Yohanes menceritakan ciptaan baru. Ciptaan pertama terjadi karena Allah berfirman. Ciptaan baru terjadi karena firman Allah. Waktunya yang dimaksud dengan ungkapkan pada mulanya adalah firman nyata. Kalau dibandingkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 di mana bukan hanya yang dipakai tetapi kata sejak. Dalam tampaknya Yohanes 1 ayat 1 membahas zaman ciptaan Allah, sedangkan Yohanes 1 ayat 1 membahas keberadaan firman pada waktu ciptaan Allah itu diciptakan. Kata firman dipakai kira-kira 330 kali dalam perjanjian baru, tetapi di luar Yohanes pasal 1 dan Wahyu 19 ayat 13 dan mungkin beberapa ayat yang lain yang sulit ditafsirkan, kata ini mempunyai arti kata, hal, akal atau alasan dan pertanggungjawaban, yaitu arti-arti yang jelas berbeda dari apa yang dimaksudkan dalam nats ini, di mana firman itu adalah seorang pribadi. Pada zaman Yohanes, kata firman dipakai oleh begitu banyak orang dengan begitu banyak arti, sehingga artinya dapat menjadi sangat luas. Kata firman dapat menunjuk pada apa yang diekspresikan oleh manusia, sehingga diterjemahkan kata, ucapan, pesan, atau firman, tetapi firman yang juga dapat menunjuk pada apa yang menetap dalam pikiran manusia, sehingga diterjemahkan pikiran, akal, atau logika. Arti kedua yang dikembangkan oleh filsuf zaman itu. Kira-kira tahun 600 sebelum Masehi, seorang filsuf yang bernama Heraklitus menjadi filsuf yang pertama yang mengembangkan kata firman. Bagi dia, firman itu adalah akal ilahi atau rencana ilahi yang mengatur semesta alam. Menurut dia, firman Allah dan api adalah sama. Bagi orang Stoik, kata firman menunjuk pada prinsip akal yang olehnya atau menurut mereka segala sesuatu yang berada dan yang merupakan inti dari akal manusia. Bagi Philo dan pengikutnya, firman menunjuk pada alam yang ideal yang ada di balik alam yang kelihatan. Dalam karangan Philo, kata firman juga dapat menunjuk pada manusia yang ideal. Tetapi manusia yang ideal ini tidak menjelma menjadi manusia yang sejati. Tampaknya kalau seandainya 10 filsuf Yunani dikumpulkan untuk membahas arti satu kata firman, 10 pendapat yang berbeda-beda dikemukakan. Tetapi Yohanes tidak memakai kata firman dalam arti mereka. Karena pada dasarnya, menurut filsafat Yunani itu terpisah dari keadaan manusia. Sedangkan dalam Injil Yohanes, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Maka sebenarnya pemeriksaan latar belakang dalam sastra dan filsafat Yunani tidak begitu menolong kita untuk memahami arti dan istilah firman yang dimasukkan oleh rasio Yohanes. Paling dapat dikatakan bahwa seorang Yunani yang membaca Injil Yohanes sudah mengerti bahwa firman itu mempunyai arti yang dalam. Tetapi jika dia sungguh mau memahami maksud Yohanes, dia harus menjaga sikap keterbukaan dan sungguh mempelajari apa yang dikatakan oleh Yohanes sendiri mengenai identitas firman itu. Tetapi ternyata ada latar belakang yang lebih tepat yang perlu diperiksa untuk lebih memahami maksud Yohanes, yaitu latar belakang dalam perjanjian lama dan sastra Yahudi. Dalam perjanjian lama, kata firman Allah terlibat dalam proses penciptaan segala sesuatu. Misalnya dalam Mazmur 3 ayat 6, Pewahyuan Yeremia ayat 1 sampai ke 6 dan Yesaya 9 ayat 7, dan keselamatan dalam Mazmur 107 ayat 20, Yesaya 55 ayat 11. Kalau Tuhan Allah datang berbicara dengan nabi, maka kita membaca bahwa firman Allah datang kepada nabi. Tampaknya melalui suatu kiasan, kata firman dapat berarti Tuhan Allah. Kiasan tersebut lebih dikembangkan lagi dalam sastra Yahudi yang lain, seperti dalam Kebijaksanaan Salomo yang berkata, maka firman-Mu yang maha kuasa laksana pejuang
yang garang melompat dari dalam surga dari atas tahta kerajaan ke tengah tanah yang celaka. Kiasan ini juga dikembangkan melalui suatu kebiasaan orang Yahudi zaman itu. Ternyata mereka sudah tidak berani mengucapkan kata pribadi Allah atau Yahweh, sehingga nama kata lain harus diucapkan di tempat di mana dalam pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian mereka, firman Tuhan dibacakan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Aram. Dan kata memra yang berarti firman seringkali dipakai sebagai pengganti. Singkatnya, bagi orang Yahudi, firman merujuk pada ekspresi Tuhan Allah, dan melalui kiasan istilah ini merujuk pada diri Allah sendiri. Tetapi Injil Yohanes mengisi istilah firman dengan arti yang lebih dalam, arti yang lebih jelas dan mulia daripada apa yang dimengerti oleh orang Yahudi sebelum mereka yang dimengerti orang Yahudi membaca Injil Yohanes. Dalam ayat yang pertama, 3 hal yang dikatakan firman. Pertama, seperti apa yang dijelaskan di atas, pada mulanya adalah firman. Yang kedua adalah bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini berarti firman memiliki kepribadian yang lain dari Allah Bapa, tetapi firman dan Allah Bapa bersekutu bersama-sama. Hal yang ketiga yang dikatakan mengenai firman, bahwa firman itu adalah Allah. Yohanes tidak mengatakan bahwa Allah adalah firman itu. Dia tidak berkata bahwa firman merupakan salah satu sebutan untuk Allah. Yang ia katakan adalah dia yang sudah berada dengan Allah Bapa sejak semula adalah Allah. Lagi pula dia tidak berkata bahwa firman itu ilahi. Bukan kata ilahi yang dipakai, tetapi kata Allah. Yohanes tidak mengatakan bahwa firman adalah seorang Allah atau salah satu Allah. Susunan kata dalam bahasa sumber menegaskan demikian. Demikianlah kurang lebih. Nanti kita lanjutkan di dalam kita lanjut terus membahas dari Yohanes 1 ayat 1. Shalom, salam podcast episode 116.